RFM 94 Mojokerto, berpikir dan berkreativitas untuk menginspirasi semua. Oke Sobat RFM, sekarang kita sudah ada di OTW bersama dengan Rumah Sakit Gatul Mojokerto ya. Dan pagi hari ini seperti tadi pagi yang sudah saya bilang ya, berulang kali, bahwa pagi hari ini nanti akan datang Dr. Heni Fairawati dari Rumah Sakit Gatul Mojokerto, akan berbicara tentang imunisasi. Wah, ini pas banget buat para bunda yang kebetulan punya balita ya, atau mungkin juga calon bunda, kayaknya perlu sekali tahu banget gitu ya tentang imunisasi ini. Silakan aja nanti bisa tanya-tanya Sobat RFM ya lewat telepon 3-nya 4 kali 94, lewat SMS juga bisa di 081234599400. Formatnya ketik dulu JM, pagar nama, pagar L atau P, pagar usia, pagar alamat, baru pagar pertanyaannya apa untuk Dr. Heni. Atau bisa masuk lewat Facebooknya RFM di RFM Spasi Mojokerto, Twitter di @RFM Mojokerto. Lewat BBM juga boleh. Tadi saya sudah broadcast ya pagi-pagi, saya broadcasti semuanya ya. Nah oke, saya sapa dulu ya untuk tamu saya. Halo, selamat pagi Dr. Heni. Pagi Mbak Hana. Kabarnya baik ya dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ketemu baik. lagi kita, Iya Mbak. ketemu lagi ya. Setelah berapa lama ya? Wah, udah ada kalau 10 tahun ya. Wah. 15 tahun kayaknya. Lama nggak ketemu Dokter Heni, ada 1 bulanan gitu ya. Kayaknya Dokter Heni ya. agak ini ya. Lebih segeran gitu ya dok ya. Bener. Ya bener ya. Berarti saya nggak salah ini. Kalau saya memang dok nggak usah diomong kalau saya. Oke, selamat datang di RFM lagi ya Dokter Heni. Sebelahnya lagi Mbak Christine. Halo, selamat pagi. Pagi Mbak. Ya ini ya wes lah, ibu Mbak yang satu ini memang cukup luar biasa sekali Sobat R ya. Dan selalu siap untuk menemani narasumber yang ada di sini ya. Harus. Oke, Iya. kabarnya juga baik. Baik ya. Sehat. Tadi Mbak saya Hana juga gitu ya. alhamdulillah sehat. Bisa dilihat dari lebarnya saya. Lebarnya apa? Kalau orang biasa dilihat dari raut mukanya ya, sehat enggaknya ini enggak dari lebarnya saya. Gapuro lagi nanti. Udah model kayak Gapura selamat datang ini ya. Oke, Dok, kita ngobrolin soal Ya, imunisasi. Ya, Dok ya. Benar Nah, sekali. ini sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi soal imunisasi, bisa dijelaskan dulu imunisasi itu apa, Dok? Dan Oke. ini tujuannya apa sih? Monggo. Jadi yang perlu saya informasikan di sini adalah imunisasi itu adalah suatu tindakan dengan menyuntikkan, atau bukan hanya menyuntikkan ya, karena ada beberapa vaksin yang jenisnya bukan hanya injeksi tapi juga tetes itu. Prinsipnya adalah suatu tindakan untuk membentuk kekebalan tubuh secara aktif pada seseorang dengan jalan memasukkan bahan atau vaksin ya kita sebutnya itu, memasukkan menyuntikkan vaksin tersebut ke tubuh seseorang sehingga nantinya tubuh akan membentuk suatu sistem imun terhadap jenis penyakit tertentu tersebut tergantung dari jenis vaksin yang diberikan gitu. Oh, gitu ya, Dok ya. Jadi memang sebenarnya tubuh sendiri memang bisa membentuk suatu kekebalan tubuh ya secara alami atau disebut sebagai imunitas pasif. Tapi biasanya imunitas pasif ini sifatnya tidak bertahan lama. Dengan memberikan vaksin kepada seseorang, Ini akan bertahan lama ini gitu akan ya. lebih bertahan lama untuk membentuk kekebalan terhadap jenis-jenis penyakit tertentu yang berbahaya. Oh, gitu ya, Dok ya. Nah, imunisasi ini diberikan idealnya mulai dari berapa sampai berapa sih, Dok? Jadi sebenarnya imunisasi itu sendiri diberikan sejak bayi itu lahir procot Iya. sampai orang dewasa pun masih ada gitu, Dok? imunisasinya. Saya kira imunisasi buat balita aja, Dok. Ternyata orang gede Sampai juga orang gede bisa. imunisasi ya. Kita ini memang harus tetap ada imunisasi boosternya atau ulangannya misalnya. Gitu ya, Dok. Karena memang beberapa imunisasi ada yang kekebalannya sifatnya sampai seumur hidup bisa terbentuk langsung, tapi ada yang setelah beberapa tahun titernya menurun atau kadar imunitasnya, kadar antibodinya itu turun sehingga perlu di booster ulang. Gitu. Jadi harus diimunisasi ulang itu ada. Ya. Tapi sejak lahir itu sudah mulai ada nih jadwalnya, itu sudah ada. Sejak begitu lahir dalam 12 jam pertama contohnya ya. Ada ya. Si bayi itu harus sudah diberikan imunisasi hepatitis B. Ya, terus beberapa minggu kemudian ada lagi ya. Cuman memang dalam waktu umur kurang sampai 0 sampai 2 tahun itu yang masih rangkep-rangkepnya nih jadwalnya tuh masih padat gitu ya. Rapat gitu ya. Saya dulu waktu masih pertama tuh gitu loh, Dok, kasihan sama anak saya sampai ya ampun kapan sih marine ini imunisasi gitu kan, kasihan ya biasanya. Jadi memang sakitnya cuma sebentar sih, tapi manfaatnya sampai ke masa depan gitu. Usia sampai 2 tahun ya, Dok ya. Sampai Kalau dewasa pun ada. Oh gitu ya. Cuma tadi yang saya Tapi bilang kalau untuk sampai yang lebih usia rapat itu lebih sampai umur 2 tahun.
kurang lebih seperti Kalau itu. yang saya tahu di buku apa itu KMS ya, betul ya? Benar. Itu sampai 9 bulan bukan ya? Jadi begini, sebenarnya memang untuk jadwal imunisasi yang digunakan di Indonesia itu adalah jadwal imunisasi yang direkomendasikan oleh IDAI. Jadi IDAI ini adalah Ikatan Dokter Anak Indonesia, persatuannya dokter anak seluruh Indonesia. Oh, ada sendiri ya IDAI ya. Persatuan ini atau asosiasi ini mengeluarkan sebuah rekomendasi anjuran mengenai jadwal pemberian imunisasi. Nah, imunisasinya itu banyak Mbak Ana, mulai dari hepatitis B, BCG, polio, DPT sampai banyak. Cuman memang kenapa akhirnya keluar istilah ini vaksinnya wajib, ini nggak wajib, gitu ya? Yang wajib itu yang biasa disebut wajib itu biasanya yang ada di posyandu atau di puskesmas. Itu sampai saat ini ada kurang lebih sekitar 6 imunisasi ya, kita hitung aja deh, hepatitis B, BCG, polio, DPT, campak, sama yang sekarang yang terbaru Apa itu? Itu pemerintah sudah bisa membuat vaksin ya, diproduksi sendiri, jadi satu vaksin kombinasi atau vaksin combo namanya. Oh iya, ada combo ya dulu. Kalau yang dulu HIB itu masih belum bisa disubsidi atau belum bisa diproduksi oleh pemerintah. Sekarang ini pemerintah sudah bisa bikin vaksin HIB itu di combo sama DPT dan hepatitis B. Ini baru ya dok ya? Sebenarnya vaksin HIB-nya sudah lama Mbak, sudah lama ada. Cuman dulu itu belum bisa diproduksi sendiri oleh pemerintah. Jadi masih import. Kalau sekarang pemerintah sudah bisa bikin sendiri vaksinnya, sudah bisa disubsidi, akhirnya masuklah HIB ini ke vaksin kombinasi DPT dan HIB, digabungkan di situ. Nah, itu yang namanya vaksin kombinasi. Nah, keenam vaksin ini kenapa akhirnya hukumnya atau bukan hukumnya sebenarnya, kenapa akhirnya wajib keluar gitu? istilah wajib? Karena sebenarnya semua vaksin itu wajib. Semuanya bermanfaat. Cuman karena pemerintah baru bisa mensubsidi 6 vaksin dasar ini, akhirnya makanya 6 diwajibkan inilah yang lah ini. diwajibkan. Istilahnya uang udah nggak bayar aja lah kasarnya, seperti di posyandu sudah digratiskan. Masa kata imunisasiin bayinya kan. Sedangkan vaksin-vaksin yang lain di luar yang 6 wajib ini seperti MMR, varicella, terus udah gitu typhoid, influenza, rotavirus ya. Beberapa vaksin yang di luar 6 imunisasi wajib ini memang sifatnya dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Karena pemerintah belum ada dana lebih ya, belum ada untuk mensubsidi vaksin seperti halnya 6 vaksin itu tadi gitu ya. Seandainya nanti kita doain sama-sama deh supaya negara kita punya rezeki yang luar biasa. Jadi nanti semuanya bisa ya divaksin. Semuanya pasti akan wajib. Oke, semoga saja ya, Sobat R. Nah, ini dok, ini kan yang kita tahu bayi saat yang 6 vaksin itu tadi. Nah, ini kita semua sebagai orang tua kan ingin memberikan yang terbaik ya dok ya. Nah, terus kita pengen yang MMR kayak itu tadi dan kawan-kawan yang tidak disubsidi seperti itu. Nah, itu perlakuannya seperti apa? Maksudnya di sela-sela di buku KMS yang sampai 9 itu bulan sebenarnya sudah ada jadwalnya itu. Jadi kalau yang di KMS yang buku pink itu ya, biasanya yang dikeluarkan oleh Depkes Dinkes itu memang hanya 6 dasar itu tadi. Malah kalau cetakan lama mungkin HIB-nya belum masuk di situ. Kalau cetakan saya dulu malah cuma 1 lembar dok, dibolak-balik. Dulu kan ya. Dulu cuma itu gambarnya ibu sama anak gini aja. Kalau sekarang kan bukunya banyak berhalaman-halaman. Dulu enggak, cuma 1 lembar. 1 lembar kalau udah gitu kelamaan dibolak-balik lipatannya sobek ya. Oke, jadi untuk jadwal sendiri sebenarnya kalau di sini saya mau jelasin satu persatu itu panjang ya Mbak ya, karena memang ada banyak. Jadi ibu-ibu mungkin bisa coba nih, kan sekarang ibu-ibu udah rajin internet ya, ada mulai internet semua, bisa di googling pakai keyword jadwal imunisasi IDAI 2014. Itu di situ ada, mungkin kalau yang pas lagi streaming bisa saya tunjukin ya, kalau yang lagi streaming ya. Itu jadwalnya ada. Nah, kelihatan nggak ya? Kalau yang nggak streaming, kelihatan nggak Sobat R? Oke, kalau yang lagi streaming mungkin bisa kelihatan nih, saya tunjukin. Jadwal imunisasi anak umur 0 sampai 18 tahun. Ya, di bawah 18 tahun itu masih disebut anak loh sebenarnya. Saya juga anak-anak dong. 18 tahun yang lalu. Plus. Iya. Jadi di situ ada hepatitis B usianya berapa aja, terus udah gitu polio usianya berapa aja. Jadi jadwalnya bukan yang
oh yang wajib didulukan, nanti yang non wajib belakangan aja. Sebenarnya tidak bisa demikian, karena jadwal yang imunisasi yang dianjurkan tadi itu sebenarnya diberikannya juga di usia yang hampir berbandingan dengan imunisasi yang wajib tadi. Contohnya kayak HIV tadi ya, HIV tadi tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah masuk ke imunisasi yang kombinasi yang bisa diproduksi pemerintah itu di usia 2, 4, 6 bulan. Kemudian ada yang di usia di bawah 6 bulan itu yang juga yang di luar imunisasi wajib ya, contohnya itu imunisasi rotavirus ya. Rotavirus ini untuk mencegah diare berkepanjangan. Itu diberikannya di usia harus dimulai sejak dia sebelum usia 14 minggu. Harus sudah selesai sebelum usia 6 bulan. Itu harus diberikan. Nah, jadi kalau yang jadwalnya seperti itu otomatis kita nggak bisa menunda. Oh, nunggu yang wajib dulu deh, selesai dulu, nanti yang non wajib belakangan aja. Gitu. Nggak bisa. Kalau nih yang non wajib ini nggak bisa dilakukan di posyandu ya? Kalau yang non wajib ya memang karena tidak disubsidi ya, jadi memang nggak ada. Harus ke rumah sakit ya. Oke, iya. Nah nih Sobat R, silakan aja yang mau tanya-tanya, sharing-sharing sama Dr. Henny Fairawati, monggo ya soal imunisasi. Silakan aja, bisa telepon di 3-nya 4 kali 94 ya. SMS juga bisa di 081234599400, Facebook di RFM Spasi Mojokerto, Twitter di @rfmmojokerto. Yang mau live streaming silakan aja ya, bisa di www.rfm94.com. Oke dok, ini dari Mbak Meme. Mbak Meme tanya nih dok ya, kalau sudah waktunya 9 bulan kan waktunya imunisasi campak dok. Benar. Tapi si kecil sekarang nih sering sakit batuk, pilek, panas, jadi ketunda terus dok. Campak itu maksimal paling lambat diberikan usia berapa sih? Karena kan katanya kalau sakit nggak boleh dicampak dulu gitu. Terima kasih dari Mbak Meme. Halo Mbak Meme atau Ibu Meme, Mbak Meme aja deh biar awet muda. Nah, semoga Mbak Memenya lagi dengerin saya juga di sini. Iya pasti. Jadi gini, sebenarnya kondisi anak yang sedang sakit ringan ya, kayak batuk pilek biasa, terus udah gitu diarenya biasa gitu ya, nggak parah gitu, itu bukan menjadi kontraindikasi untuk dilakukan imunisasi. Maksudnya nggak apa-apa dok? Nggak apa-apa. Jadi kalau batuk pilek biasa sih sebenarnya boleh dilakukan imunisasi, kecuali kalau anaknya demamnya tinggi atau kemudian rewel banget gitu ya, itu sebaiknya ditunda. Tapi segera berikan setelah anaknya sembuh gitu. Karena kalau batuk pilek aja seminggu 2 minggu kan udah ini ya, udah sembuh insya Allah ya. Udah langsung berikan di kesempatan pertama ketika anak sudah sehat langsung berikan. Gitu. Soalnya kan ada yang bilang juga ya kalau campak itu sakit nanti gini daripada imunisasi yang lainnya. Ada yang kayak gitu enggak ya? Sebenarnya ya sama aja sebenarnya ya sakitnya di waktu diinjeksinya itu aja gitu. Tapi kan sakitnya cuma sebentar. Tapi manfaatnya yang kedepannya itu yang kita. Soalnya saya juga pernah melihat seperti ini dok, waktunya campak gitu ya, karena dengan alasan anaknya sakit, akhirnya sampai sampai 10 bulan, sampai hampir 1 tahun belum dicampak-campak juga. Itu ada ini enggak sih dok? Ada istilahnya pengaruhnya enggak kalau sampai telat gitu? Sebenarnya memang secara optimal itu sebaiknya vaksinasi diberikan sesuai dengan jadwalnya. Akan tetapi apabila pun memang istilahnya terjadi keterlambatan dalam pemberian vaksinasi gitu ya, itu ya nggak apa-apa, segera berikan di kesempatan pertama ibunya bisa. Sesegera mungkin. Cuman tadi saya bilang jangan batuk pilek. Kalau batuk pilek ringan biasa aja boleh kok diimunisasi. Nggak apa ya. Kecuali kalau bayinya rewel banget atau demam tinggi, tunda sampai anaknya sehat. Begitu sehat langsung. Yang terjadi mungkin banyak kan sudah sehat tapi ibunya nggak sempat. Lain lagi ceritanya. Lain ya. Mana sempat gitu ya. Keburu telat nanti. Jadi kelawas ya itu ya. Sempatkan untuk imunisasi itu harus disempatkan ya, memang karena mungkin banyak yang akhirnya ngantengin enggak apa-apa, ndak imunisasi ini tetap sehat. Cuman kalau saya sendiri, karena saya sebagai dokter yang sering melihat kondisi anak-anak yang sakit ya, kalau udah sampai kena sakit seperti campak, difteri, itu kasihan anaknya, kasihan sekali gitu. Jadi lebih baik sakit sedikit nyet gitu, sakit karena suntikannya udah gitu, tapi sehatnya sampai masa depan. Sampai ini ya. Seperti saya bilang tadi, imunisasi itu investasi buat anak kita, dan tentunya orang tuanya juga dong. Jadi nggak hanya investasi uang saja untuk pendidikannya ya, tapi juga kesehatannya. Oke dok, sudah ada yang telepon, kita coba angkat dulu ya dok ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, dengan siapa ini? Oh, dengan Pak Kus di Giro. Pak siapa? Pak Kus. Pak Kus.
di Ciro. Oh, Pak Kus di Ciro. Ya, nggih monggo Pak Kus, mau tanya apa nih sama Dokter Mau Hani? menanyakan saya kan punya baby kapan hari. Usianya berapa? Usianya sekarang hampir masuk 6 bulan. Oh, nggih. Itu kan sudah dapat apa? Dulu itu BCG, terus DPT 1, DPT 2. Pokoknya tapi nggak dapat seperti yang di TV itu loh, yang Ibu Apa? Menteri Kesehatan ceritakan apa? Pentavalent kalau nggak salah. Oke, iya Pak. Nah, itu kan karena vaksin kombinasi pentavalent. iya. Lah nanti umur 9 bulan nanti kan dapat campak ya. Nah, terus kalau mau melengkapi yang pentavalent itu gimana? Oke. Gitu aja Ya Bapak. gitu aja Bu, saya Oke. mohon infonya. Kebetulan soalnya waktu itu katanya puskesmasnya belum dapat jatah yang baru. Iya. Kan nggak rata katanya pastinya. Saya cek sendiri ke dinkesnya, oh iya nggak rata. Ya mohon infonya, terima kasih Iya, dokter. sama-sama terima kasih Pak Kus ya. Pak Kus ini suami siaga loh, paham banget masalah gini. Iya kan hebat. jarang biasanya bapak-bapak itu wes berurusan ibumu itu pokoknya kan gitu kan ya. Hatian ya. 4 jempol buat Pak Kus. Wah, luar biasa Pak Kus ini. Oke. Bagaimana, Dok? Langsung dijawab ini Iya. ya. Oke. Jadi sebelumnya saya apresiasi banget ya atas ini Pak Kus ini hebat nih. Sampai Titan. paham loh dia lah ya. Bulan-bulannya juga ya. Jadi yang seperti tadi saya sebutkan di awal, Mbak, alhamdulillah di mulai tahun kemarin sebenarnya, cuman distribusinya untuk daerah Jawa Timur itu memang belum merata, memang masih bertahap ya mungkin ya. Jadi kalau yang sebelumnya kombinasi atau imunisasi kombinasi yang dipunyai atau yang dimiliki oleh pemerintah yang bisa diproduksi sama pemerintah yang disubsidi tadi itu Mbak Ana, itu kan imunisasinya DPT dengan hepatitis B. Ini kalau 4 itu apa ya? 4 bukan, penta 5 ya. Kombinasi ini kan mencegah 4 penyakit, difteri, pertusis, tetanus sama hepatitis B. Nah, alhamdulillah sekarang pemerintah bisa memproduksi imunisasi kombinasi yang pentavalent tadi, ditambahnya dengan HIB. Nah, jadi sebenarnya putra atau babynya Pak Kus ini sudah mendapatkan perlindungan atau imunisasi terhadap penyakit difteri, pertusis, tetanus dan hepatitis B, cuman kurang HIB-nya lagi, HIB-nya aja. Nah, Pak Kus kalau memang sebaiknya memang untuk imunisasi HIB-nya ini memang diberikan juga. Nah, karena yang belum kan tinggal HIB-nya aja yang itu belum harus tadi. dipilihkan vaksinnya yang khusus untuk HIB aja. Itu memang belum ada di Posyandu Pak Kus. Jadi memang harus ke rumah sakit. Oh gitu ya. Ya, itu ada vaksin yang untuk HIB aja. Nanti jadi dijadwalkan tersendiri HIB-nya. Gitu. Di Gatul bisa ya? Bisa ya, HIB. HIB beda kan dengan pentavalent ya? Bukan, pentavalent itu kombinasi. Oh, kombinasi. Jadi kombinasinya itu difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B dan HIB. Oh, itu yang vaksin yang baru yang gitu. kombinasi itu 5. Jadi masuk di situ ya. Masuk di situ. Karena Pak Kus ini babynya zaman usia 6 bulan itu belum dapat yang pentavalent, akhirnya kan cuma dapat perlindungan terhadap 4 penyakit aja. Yang kurang kan HIB-nya. Segera berikan tapi menggunakan vaksin yang khusus untuk HIB saja. Tapi itu memang belum ada di Posyandu, harus ke rumah sakit. Iya, nah, gitu, Pak Kus bisa ke rumah sakit Saya Gatul tunggu ya, Pak Kus di ada rumah sakit ya. Gatul. Oke, coba kita angkat telepon satu lagi ya Dok ya. Iya, oke. Halo, selamat pagi. Halo, Nggih. selamat pagi. Pagi dengan siapa ini? Halo? Dengan itu Mbak Niko Mbak. Oh, Mas Niko. Di mana Mas Niko? Kawasan Mokeraja Mbak. Oh, di Moker aja. Oke, silakan mau tanya apa nih Mas Niko? Ini dengan dokter siapa ya? Dokter Henny. Oh ya, salam kenal dok ya. Ya, salam kenal Pak Niko. Ini masalah apa dok? Loh. Ini baru pantau ini. Oh alah, Pak Niko nanti aja Pak ya. Bisa gabung lagi. Kita ngobrolin soal imunisasi Pak. Oh imunisasi. Ada yang mau kebetulan ditanyakan? Mbak, yang mau saya tanya Mbak. Gaya sama Niko, aslinya wes seru loh. Mau tanya Itu apa ini gini Pak loh Niko? Mbak. Apa? Putra saya kan umurnya 4 bulan. Ya enggak 4 bulan aja Mbak. Oh ada yang nomor berapa tahun gitu? Ya, oh enggak umur, saya kadang umur 5 bulan, 6 bulan tuh kalau diimunisasi kok pulang-pulang mesti badannya panas kalau sore. Oh gitu. Itu kenapa itu? Oke, gitu aja. Apa dampak dari suntikan tadi? Oke. Atau obatnya gitu. Oh iya sip. Makasih Mbak ya. Oke sama-sama. Ya, Terima kasih. salam kenal dariku Niko. Iya, waduh salam dariku.
Ya Mas Niko ditunggu aja nanti ya. Untuk pertanyaannya kayaknya ini hal yang umum ya dok ya. Nanti bisa deh nanti akan dijelaskan sama dokter Heni. Tapi kita jeda sejenak dengan yang satu ini. Oke, kita kembali ke pertanyaan tadi ya dok ya, yang sudah masuk habis imunisasi kok mesti panas. Tapi kita coba angkat telepon dulu aja dok ya. Kita kumpulkan dulu pertanyaan dari Sobat R. Halo, selamat pagi. Halo. Iya. Selamat pagi. Pagi Mas Michael ini. Iya Mbak. Silakan Mas. Itu Mbak mau tanya Iya. imunisasi Mbak. Iya, silakan aja. Zaman dulu itu nggak ada imunisasi, kok sehat semua ya. Terus kalau sekarang diimunisasi terus, pokoknya ada bayi mesti diimunisasi. Apa sih Mbak fungsinya imunisasi tadi Mbak? Oh, fungsi dari imunisasi ya. Untuk kekebalan tubuh atau apa? Nggak tahu ya. Tadi sampai kelewatan paling ya. Iya Mbak, itu tadi. Ya, tolong dijelaskan lah lebih rinci lagi. Oke, Nanti boleh, kalau boleh. saya punya anak nanti kan saya imunisasi bukan nanti Mbak. kalau punya anak, sama sudah punya anak gitu loh. Gak diakoni lagi anaknya. Ada. Saya Mbak anak kok tahu ya? Imunisasi belum? Nah, anaknya sudah Iya. diimunisasi belum? Nggak tahu Mbak. Oh lah ya kan. Ini ya tahu ini urusan istri dong. Iya nggak tahu. Makanya nanti kalau dijelaskan nanti saya bantu ya. Oh gitu ya. Iya. Jadi nanti kalau next punya baby lagi, ini ya udah Iya. paham ya. Oke. Terus sampai Ada umur lagi? berapa kira-kira itu terakhir imunisasi itu? Apakah berapa? ada yang berapa tahun masih diimunisasi? Oke. Makasih ya. Ya, makasih ya Mas ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Yo, Waalaikumsalam. Terima kasih banyak buat Mas Michael. Oke, tadi ngomong soal Mas Niko tadi dok ya. Kebetulan putranya umur 4 bulan ya. Nggak tahu putra apa putri nih ya. Pokoknya ada babynya 4 bulan. ya. Ini kalau habis diimunisasi itu kalau pulang mesti badannya panas. Itu kenapa sih dok gitu? Kayaknya ini memang hampir semua panas ya. Bahkan saya dulu kalau anak saya waktu jadwalnya imunisasi dok, saya tuh mesti izin nggak kerja dok. Jaga nih. Ya, demam terus kadang kan biasanya Jaga-jaga. rewel terus kan ya minta gendong sampai gantian muter sing gendong ya, ibu capek saya gantian saya tetangga gitu. Karena tetangga dikaryakan ini. Monggo dok, ini Jadi kenapa dok? begini Mbak, prinsip imunisasi itu sendiri adalah memasukkan vaksin. Vaksin ini terbuat dari bakteri atau virus yang dilemahkan atau dimatikan. Jadi harapannya ini sekalian juga menjawab pertanyaannya Pak Michael ya. Jadi Kenapa sih ketika ada vaksin imunisasi? itu dimasukkan, ketika tubuh itu mengenali vaksin atau bakteri atau virus yang masuk ini sebagai antigen, maka tubuh secara alami akan membentuk suatu kekebalan atau antibodi. Ada musuh masuk nih, kita harus persiapan bentuk antibodi supaya pertahanan tubuhnya terjaga seperti itu ya. Nah, cuman kalau pada vaksin itu yang dimasukkan kan virus atau bakteri yang dilemahkan. Dia masuk ke tubuh, bisa dikenali tubuh, tapi virus bakterinya itu sendiri tidak bisa atau tidak sanggup menjadi penyakit di dalam tubuh. Tapi tubuh sudah bisa mengenali, oh iki virus tetanus iki, apa bakteri tetanus ini, oh iki virus hepatitis iki, aku wis ngerti bentuknya seperti ini, jadi aku harus jaga-jaga nanti suatu saat kalau ada virus atau bakteri sejenis masuk ke dalam tubuh, tubuh ini sudah bikin udah tahu tentaranya ya? sudah kenal, jadi begitu ada virus sejenis masuk itu akan ditolak. Akhirnya terbentuklah antibodi untuk mencegah penyakit tadi. Nah, ketika bakteri atau virus ini masuk ke dalam tubuh, yang seperti saya katakan tadi, tubuh akan bereaksi membentuk suatu kekebalan, ini akan bereaksi. Nah, reaksinya ini bisa menimbulkan gejala-gejala seperti demam, kemudian reaksi biasanya di bekas suntikannya agak jarum, kemerahan, itu wajar. Cuman memang reaksi yang seperti ini biasanya sifatnya ringan, paling banter 3 hari itu udah ini ya hilang. biasanya nggak sampai inilah demam yang lama gitu nggak ya dok ya? Demamnya itu pun juga biasanya nggak akan sampai tinggi sih. Cuman memang kalau memang ada timbul gejala demam atau anaknya rewel sekali, bisa dibantu diberikan obat penurun panas. Lagian biasanya kalau habis imunisasi kan mesti dibawain obat juga kan ya dari posyandu kadang ya itu. Sebenarnya saran dari IDAI sendiri, rekomendasi dari IDAI sebaiknya obat penurun panas itu tidak diberikan sebelum terjadi demam. Oh gitu ya? Ya, jadi biarkanlah tubuh ini demam, itu sebenarnya respon tubuh normal ketika dia membentuk antibodi itu tadi. Jadi biarkan aja. Jadi demam itu normal kok, gitu.
Kecuali kalau memang demamnya Namanya tinggi. juga ibu itu kan mesti panik ya. Anaknya tuh maunya tuh nggak boleh ada apa-apa. Pokoknya harus sehat baik gitu. Iya. Panas dikit aja udah repot gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa. Nggak masalah Normal, ya. Demam ringan itu masih normal karena memang itu tadi tubuh Reaksi tertrigger, ya? membentuk kekebalan tubuh itu tadi. Oke. Tapi nggak apa-apa juga dok. Kalau tadi bilang obat yang dari posyandu sebenarnya nggak ini juga sih gitu. Nggak perlu langsung diminumkan Nggak perlu. sebenarnya. Rekomendasi dari idenya seperti itu. Lihat Ya, reaksinya dulu. Iya. Baru bisa diminum ini ya. Gitu. Oke. Jadi Makanya, karena pada beberapa jenis vaksin itu pemberian paracetamol itu justru akhirnya buat respon yang ditimbulkan untuk membentuk antibodi itu tidak optimal. gitu ya. Jadi berikan kalau perlu saja. Ada ini nggak dok? Apa istilahnya ini normal kok panas yang kayak gini. Ini apa mulai ada tindakan Oke. paracetamol atau gimana? Sebenarnya Itu gimana dok? yang perlu di apa namanya dicamkan oleh ibu-ibu di sini atau orang tua di sini bahwa demam itu satu harus diukur pakai termometer. Biasanya enggak dok. enggak, Biasanya gini tangan dok. meter semuanya. Iya, Tangan gini, Dok. meter, kukunya kelihatan angin. Apalagi ini apa habis cuci piring Nah, dingin. kelihatan. Bahkan aduh kok panas temen nggak taunya habis cuci ini kan beda itu ini isunya. subjektif. Jadi kalau mau menentukan anak ini demam atau enggak, Pakai harus wajib fardu ain orang tua punya termometer, Termometer di rumah. ya. Diukur. Kalau suhunya di atas 38 baru berikan baru diberi. paracetamolnya. Oke. Tapi kalau yang Masih di bawah 38 di bawah 38 nggak masalah, nggak masih normal. pakai kompres aja, kompres Oke. hangat ya, jangan kompres dingin, apalagi kompres alkohol nggak Iya. boleh. Kalau kompres dingin justru nanti panasnya malah nggak keluar, tetap malah Kompres tambah hangat tinggi. ya. Iya, kompres Oke, hangat. sip. Jadi di atas 38 ya. Ya ini mungkin yang kadang menjadi pelajaran buat kita juga ya Ya. para ibu ya. Oke kita coba angkat telepon dulu ya dok ya. Halo Ya. selamat pagi. Selamat Halo. pagi. Iya selamat pagi dengan. Iya, tadi Bu yang Cak Kus di Oh Biro. Pak Kus Iya, tadi Pak ya Pak Kus. Kus ada Ya, yang. enggak, tadi kan sudah dijelaskan sama Bu Dokter apa Oke. namanya HIV ya. Iya. Nah itu paling lambat usia berapa bulan? Oke. Sebenarnya Kemudian terus untuk imunisasi itu kok putra saya dulu waktu BCG sama DPT 1 sama 2 itu tidak mengalami demam. ya. Nah, saya khawatir apakah itu vaksinnya rusak atau gimana. Tapi yang terakhir itu kemarin itu yang DPT berapa gitu demam. Sempat Oh demam. gitu ya. Iya, terima Oke kasih. oke ya sama-sama. Repot ya jadi orang tua ya. Anak-anak Nggak demam bingung. Demam, Demam bingung, nggak demam galau. Disuruh demam lagi. Nggak apa-apa. Iya. Wajar. Memang wajar. sebagai orang tua itu serba ini loh ya. Apalagi kalau pas kebetulan kita nggak kurang begitu tahu ya. Selalu ya kan pengennya inilah terbaik panik. ya. Gimana nih dok? Jadi tadi gini. Paling lambat dulu. Kalau paling lambat yang HIV tadi. sebenarnya tidak ada istilah paling lambat dalam urusan perimunisasian. Memang yang optimal sebaiknya berikan sesuai jadwal. Iya, iya. Tapi kalaupun ada sesuatu hal yang membuat akhirnya imunisasi itu terlambat diberikan, tidak masalah juga untuk segera diberikan. Namanya catch up atau kejar imunisasi. Iya. Tetap berikan di kesempatan pertama. Prinsipnya itu tadi, telat ya sudah, kalau memang mau telat ya apa mana ya Mbak ya, tapi tetap segera berikan di kesempatan pertama. Jadi memang nanti jadwalnya akan menyesuaikan ya Pak ya. Kalau misalnya nanti seperti putranya Bapak ini usia 6 bulan ya sekarang ya, segera berikan, nanti diberikannya nanti tetap 3 kali. Ya, Oh 3 kali. 3 kali untuk boosternya. Jadi usia 6 bulan, nanti selang 2 bulan, sama nanti di booster lagi ketika Untuk usia HIV kurang lebih ini 1. Iya. 3 kali sebanyak 3 kali. Dengan Sebenarnya ini berapa? Apa jarak Rentangnya. rentangnya kalau jadwal normalnya untuk HIV sebenarnya itu di usia 2, 4, 6, nanti di booster lagi di usia 18 bulan. Oh 2 bulan, 4 bulan, 6 Iya, bulan ya. Tapi kalau ini udah 6 bulan ya, kita berikan 6, 8, 10, nanti diulang lagi di usia 18 bulan. Oh, Selang 2 gitu ya. bulanan. Terus 18 bulan berarti setahun Iya, iya, setahun 1 tahun setengah ya. benar. Agak lama ya yang ke berikutnya ya. Nanti tinggal boosternya Mbak. Iya. Oh. Kalaupun nanti misalnya nih putranya memang lagi sibuk banget akhirnya terlupa lagi gitu, baru bisa datang usia 12 bulan. Nanti kalau 12 bulan diberikannya cuma 2 kali memang Mbak, 12 bulan sama nanti 18 bulan. Tapi jangan mentang-mentang nanti enak entenin kok 12 bulan 2 kali ben ngirit gitu ya. Ya jangan gitu juga. Tetap upayakan optimal sesuai dengan jadwal yang seharusnya. Iya, Tetap iya. bisa diberikan Pak Bisa Kus. ya. Disesuaikan jadwalnya. Nanti pun kalau misalnya berbarengan dengan campak gitu ya,
Karena yang hemofilus HIB ini kan karena bakteri ya, itu vaksinnya bakteri yang dilemahkan, sedangkan kalau yang campak itu virus bisa diberikan namanya itu imunisasi simultan. Imunisasi simultan itu 2 jenis vaksin disuntikan langsung sekaligus di saat yang sama atau di hari yang sama itu tadi ya, di 2 tempat yang berbeda. Mungkin satu campaknya di bahu kanan misalnya, nanti HIB-nya di bahu yang kiri atau di paha yang kiri, itu bisa gitu ya. Jadi mengurangi angka kunjungan juga, jadi lebih ngirit nggak bisa perlu ya, riwi boleh ya boleh. dok ya, berbarengan ya dok Boleh, ya, asal tapi di tempat yang berbeda tadi. Vaksinnya bukan sama-sama vaksin yang virus ya, kalau yang vaksin sama-sama virus itu nggak boleh gitu. Nah ini kan kadang kita sebagai orang tua kurang begitu paham juga dok, vaksin virus, vaksin ini gimana tuh? Kalau yang virus itu biasanya itu antara lain kayak campak ya, kemudian udah gitu ya seperti itu. Nanti konsultasi aja dengan dokternya akan menentukan. Memang itu tadi kalau virus bakteri, kalau virus sama bakteri boleh barengan, tapi kalau virus sama virus nggak boleh samaan. Oh gitu ya. Iya. Oke, soalnya sama ya. Cuma memang biasanya justru yang nggak tega itu orang tuanya. Dokternya nih mau aja nyemultan bayi, sebenarnya bayinya itu ya podo nangisnya sekalian gitu, daripada dijeda ya, misalnya nggak mau barengan deh dok, nanti 2 minggu lagi baru mau vaksin, ya sama juga sekarang nanti nangis lagi, nanti 2 minggu lagi juga nangis lagi, nangisnya 2 kali ya, ini sekali lebih banyak gitu. Ini sekali tapi nangisnya panjang nggak apa-apa ya. Dan ini ya kalau mungkin bisa dijadikan pertimbangan juga, pertimbangan riwa-riwinya juga kalau misalnya tidak disimultan gitu. Oke, sip. Tentang imunisasi yang kapan hari babynya Pak Kus ini dapat imunisasi BCG sama DPT kok nggak demam, ini takutnya nanti nggak vaksinnya rusak atau gimana? Jadi memang prinsipnya begini, tidak semua vaksin pasti demam, dan tidak semua vaksin juga pasti tidak demam. Jadi demam, kemerahan. Ya itu dipengaruhi apa sih dok, demam enggaknya itu? Tergantung respon tubuh si anak masing-masing. Kirain dari apa kalau vaksin itu demam, bakteri. Bahkan pada gitu. anak yang sama, jenis vaksin yang sama, itu tadi seperti Pak Kus bilang, yang pertama kok nggak demam, yang kedua kok akhirnya demam. Ojo-ojo yang pertama enggak jadi nih sing terakhir yang jadi gitu ya. Masalah. Enggak masalah ya. Jadi bisa jadi nggak demam karena bagus ininya. Iya, memang responnya pada saat itu tidak menimbulkan reaksi demam ya, nggak masalah kok gitu. Oke, sip. Jadi tetap kok Pak, ini nggak rusak ya? Enggak. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Terbentuk imunitasnya. Sip. Oke dok, ngobrolin soal imunisasi nih dok ya. Kadang kan ada ya imunisasi tuh yang ada bekasnya gitu loh dok. Itu sebenarnya nggak apa-apa atau ada yang bilang nggak apa-apa, itu berarti udah jadi tambah api gitu. Apalagi zaman dulu kan ya bekasnya tato ya katanya semakin lebar cacat bekasnya itu. Saya ingat itu berarti, di tangan papa saya itu ada. Gitu ya. Nah ya kan ini juga menjawab pertanyaan tadi loh. Ada yang tanya zaman dulu tuh nggak ada imunisasi juga, saya tanya siapa bilang ada loh imunisasi, cuman dulu mungkin nggak sadar, masih kecil disuntikin lupa gitu. Terus mungkin juga dulu kalau pernah SD pasti ya di sekolah-sekolah ya dulu ya cacar. Kalau kita pas SD kita pasti ada suatu hari di mana kita berlarian sembunyi di bawah meja. Nggak tahu tadi Mas siapa yang nanya Mas Michael tadi. Mas Michael zaman dulu mungkin di SD-nya apa nggak pernah ada ya? Nggak pasti tahu ada dulu. Sebenarnya. Mungkin bukan SD dulu. Mas Michael ini SR mungkin ya. Loh, kalau Mas mana tahu? Karena kalau saya ingat sekali zaman dulu saya SD itu ada mobil saat-saatnya. putih datang. Itu sudah itu lari semua. Satu dipegangin gitu, nanti hari yang sangat mengerikan ya. Itu kan sudah ada imunisasi. Iya, ada. Nah, imunisasi yang diberikan itu memang selain tujuannya itu manfaatnya nggak hanya untuk pribadi sendiri ya, si pasien atau si anak yang disuntik itu, tapi ketika si anak ini terlindungi atau terbentuk imunitasnya, maka dia juga akan memutus rantai penularan penyakit tersebut untuk komunitas atau wilayah tertentu itu. Nah, ingat nggak beberapa waktu lalu itu sempat terjadi outbreak KLB di Teri. Itu kan karena akhirnya cakupan imunisasinya itu ada yang beberapa yang turun, ada beberapa anak yang loss, tidak terimunisasi. Akhirnya dia terkena difteri karena tidak terimunisasi, beresiko untuk menularkan ke orang-orang sekitarnya. Akhirnya tindakan yang dilakukan pemerintah apa waktu itu? Akhirnya membuat PIN, Pekan Imunisasi Nasional. Tujuannya supaya semua anak itu yang ada di daerah tersebut
terimunisasi semuanya secara keseluruhan. Nah, seperti itu manfaat imunisasi. Jadi satu orang aja nggak diimunisasi itu bisa menjadi sumber penularan untuk yang ada di lingkungannya lain, ya. Gitu. Okay. Imunisasi sudah ada dari zaman dulu. Terbukti zaman dulu ya itu tadi yang saya bilang yang Mbak Ana cerita ya bekasnya besar. Nah, itu kan kalau zaman saya tanya ke papa ini bekas apa ya zaman saya kecil. Imunisasi cacar katanya dulu. Dulu cacar air zaman dahulu outbreak loh. Kemudian KLB ya, terus udah gitu ada imunisasi pencacaran itu tadi akhirnya hilang, ya, cacarnya akhirnya kejadian cacarnya hilang. Kata orang-orang semakin lebar bekas cacarnya berarti semakin bagus, semakin jadi. Iya, semakin jadi dan semakin ketahuan juga lahirnya tahun berapa gitu. Nah kalau yang sekarang memang imunisasi yang menimbulkan bekas itu BCG ya BCG biasanya. Ya, BCG itu campak iya enggak, campak enggak. Cuma BCG aja yang menimbulkan luka parut sedikit itu. Kecil tapi ya. Kecil, enggak kayak dulu. Itu kenapa dok? Ada yang bekas, ada yang enggak, itu apa? Sebenarnya memang reaksi normalnya adalah menimbulkan bekas. Tapi kalaupun tidak terjadi timbul bekas itu enggak perlu diulang juga kok. Sudah terbentuk tetap. Gitu ya dok ya. Oke, Nggak sip. masalah. Nanti takutnya lagi ada yang bilang, oh ini kok gak bekas ki, oh kok gak tadi ki, kok tang rusak perlu meneh diulang. gitu. Enggak ya. Enggak perlu diulang. Iya dok. Nah dok, kalau tadi usia sampai 18 tahun, ini kan bisa dibilang apa ya? Yang kita tahu memang imunisasi itu identiknya sama balita. Ya. Tapi kalau misalkan kita sudah lepas dari balita terus nggak pernah imunisasi, gimana ini dok? Jadi gini Mbak Ana, untuk beberapa vaksin atau beberapa jenis imunisasi itu ada yang sekali booster atau dalam satu rangkaian itu kan misalnya kayak misalnya aja sekarang yang lagi ngetren itu imunisasi untuk kanker serviks itu ya, yang HPV itu diberikan 3 kali, itu kekebalannya bisa sampai seumur hidup udah selesai. Tapi ada beberapa contohnya itu diberikan pada saat usia berapa? Usia kalau yang HPV tadi mulai anak perempuan usia 10 tahun sudah bisa. Oh gitu ya. Nah hal-hal seperti ini kan kurang begitu kita pahami gitu kan. Terus kayak BCG nggak perlu diulang Mbak Hana, cukup sekali diberikan itu kekebalannya sampai seumur hidup. Tapi ada beberapa vaksin, contohnya seperti hepatitis B. Hepatitis B itu untuk balita, untuk anak-anak memang jadwalnya diberikan usia 0, 1, dan 6 bulan ya, ketika baru lahir, kemudian selang 1 bulan, kemudian usia 6 bulan. Itu nanti memang harapannya akan bisa memberikan daya tahan terhadap hepatitis B sampai 5 tahun ke depan. Tapi nanti 5 tahun ke depan itu idealnya memang diperiksakan lagi HbSAg-nya kadarnya sudah masih optimal atau enggak. Tapi kalau misalnya sudah mulai turun, harus perlu diulang lagi. Nah seperti itu. Jadi ada booster atau vaksinasi ulangan untuk memboost supaya imunitas yang terbentuk itu tetap tinggi, tetap bisa bekerja dengan optimal. Gitu. Contohnya kayak DPT juga. DPT kan usia 2, 4, 6, 18. Nanti usia sekitar 5 tahun dia diulang lagi. Ya. Terus nanti pas SD ada lagi yang masuk program imunisasi anak sekolah itu tadi ya. Itu dikasihkan lagi imunisasi DT namanya, tapi tanpa pertusis ya, DT aja. Itu diimunisasi lagi. Kelas berapa itu ya, saya agak lupa itu. Kelas 3 kalau nggak salah, nanti diberikan lagi. Itu tetap ada. Boosternya tetap ada. Ini biasanya sebagai ini kadang-kadang ini enggak apa maksudnya kadang kita sebagai orang tua kurang paham juga kalau sudah anak lepas balita gitu ya, biasanya udah imunisasi lepas kayak gitu kan. Nah kalau yang SD yang apa, nah ini sebagai pengingatnya, makanya itu tadi yang diingat sama ibu-ibu kan kebanyakan selesai 9 bulan campak itu sudah selesai, terakhir ya. Sudah bye-bye gitu ya. Padahal sebenarnya perlu diulang lagi. Makanya itu tadi kalau saya informasikan juga ke ibu-ibu yang sekarang Mahmud ini ya, apalagi kalau Mahmud ini kan sudah nggak ada lah yang nggak melihat internet ya. Wajib itu coba googling cari tahu ya. Imunisasi IDAI 2014, save di file gadgetnya itu. Jadi kita tinggal lihat aja putra kita usia berapa sih, waktunya apa gitu ya. Itu jelas banget kok tabelnya itu nanti. Usia 14 misalnya usia 12 bulan. Wah, ternyata imunisasi yang ini belum, segera datang ke rumah sakit ya, ke rumah sakit Gatul bisa. Nanti ketemu sama Ibu Siti di petugas KI, bisa janjian dulu ya, mungkin bisa dicatat. Nah ini sekaligus juga memang bagaimana kalau imunisasi di rumah sakit Gatul juga sekaligus. Ini Mbak Christine monggo bisa mungkin jelaskan
Ayo. Bagi pemirsa yang kepingin imunisasi di Rumah Sakit Gatul bisa langsung datang ke Rumah Sakit Gatul, monggo. Tapi alangkah lebih baiknya kalau janjian dulu. Janjian dulu ya. Dengan Ibu Siti. Bisa dicatat nomor HP-nya. Ibu Siti, Iya, oke. Ibu Siti di KIA ya, Mbak Yana. KIA, oke. Iya, di 081 triple 3 Oke. 281 634 281 634. 634 ya. Iya. Oke. Ibu Siti di KIA ya. 081 3-nya 3 kali 28 1634. Iya. Atau kalau telepon ke rumah sakit, nomor telepon rumah sakitnya kan 0321 321 681 itu Iya, ya. hafal. Oh, hafal saya. Oh. nanti dapat hadiah imunisasi Iya. gratis. Extensionnya di Triple satu ya? Iya, Satu. Satu 3 kali ya. Iya, Iya. benar. Oke. Triple 1 itu Bu Siti. Jadi bisa ditanyakan ke extension itu atau ke nomor HP-nya Ibu Siti. boleh. Ada nggak vaksinnya? Mm-mm. Mau datang Ready kalau nggak? misalnya pas ada waktu langsung datang ke Rumah Sakit Gatul ya monggo. Cuma takutnya nggak ready gitu loh Pak. Jadi gitu ya. lebih enak lagi sih memang harus calling dulu aja. Khusus untuk vaksin BCG dan imunisasi BCG dan campak memang jadwalnya tersendiri ya. Karena satu vial itu memang diperuntukkan untuk beberapa anak ya. Itu jadwalnya di hari Jumat, minggu kedua dan minggu keempat. Oke, Khusus untuk untuk BCG dan Campak. Campak. campak ya. Di luar itu mau datang Kapanpun boleh. kapanpun boleh. Oke. Asal Jam ready. kerja Jam ya. kerja ya tentunya. Jam kerja 7 jam sampai jam 8 jam 7 sampai Jam jam 2. 2. Jam 2. Jam sore. Iya, Ya, benar. oke, sip. Terima kasih banyak buat Dokter Heni dan juga Iya, Mbak Christine. sama-sama. Kayaknya kurang ya, cepet banget sih. Padahal baru opening sih tadi itu ya. Kita lanjutkan edisi berikutnya. Mohon nanti maaf ya, kapan-kapan. buat telepon tadi juga ada yang berdering, Iya, tapi karena ada waktunya telepon. sudah Iya. mepet, jadi saya tidak bisa angkat. Mohon maaf. Next kita ketemu lagi sama Dokter Heni, bisa Oke. ngobrol ya. Bisa ini aja kopi darat gitu, Dok, kopdar. Boleh. Pokoknya pesan saya buat ibu-ibu. Kok kopdar sih, apa ya ininya? Lain lebih Kopdar. kopdar dikirain ini aja. Warkop kali. Pesan saya buat ibu-ibu gini Mbak Hana. Jadi imunisasi itu saya sebutnya investasi untuk buah hati. Kenapa? Karena kalau di luar yang imunisasi wajib tadi memang karena belum bisa disubsidi oleh pemerintah, memang harganya relatif mahal ya. Saya bilang relatif kenapa? Karena mungkin buat orang yang lain ada segitu aja biasa kok. Tapi ada yang bilang mahal. Iya. Cuman karena memang manfaatnya ke depan adalah untuk membentuk imunitas ke tubuh anak untuk mencegah penyakit-penyakit yang berbahaya yang tentunya kalau misalnya terjangkit penyakit tersebut ongkos yang dikeluarkan akan jauh lebih besar. Tentunya sangat lebih baik kalau kita tuh lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi mahal sedikit nggak Nggak apa-apa. masalah. Ya memang tadi saya bilang di bawah 2 tahun memang agak-agak kencengin ikat pinggang ya buat bapak-bapak ibu-ibu. Jadi ibu-ibunya nahan diri dulu, nggak beli buat- sepatu baru, nggak beli handphone baru, nggak beli tas baru gitu ya. Tas Sisihkan kremesnya deh. itu nggak usah dibeli, Iya, tas kremesnya. Sisihkan dulu untuk imunisasi. Iya. Sampai 2 tahun lah. Setelah itu setelah 2 tahun bisa nafas lega. Ya, gitu ya, Dok ya. Iya. Oke, sip deh. Iya. Terima kasih banyak Dokter Heni ya. Sama-sama. Sukses buat Dokter Heni, Terima Mbak kasih. Christine juga ya. Iya. Ganti DP-nya lebih cakep lagi ya. Saya tunggu. Apa Iya. girl bandnya Korea ya? Iya. Oke, terima kasih. Saya tinggalkan salam buat teman-teman yang ada di Rumah Sakit Gatul Terima ya. kasih. Oke, Sobat R, itu tadi obrolan kita bersama dengan Dokter Heni dan juga Mbak Christine. Semoga bermanfaat buat para bunda, bapak-bapaknya juga banyak loh bapak-bapak yang siaga tadi ya, suami siaga luar biasa sekali. Dan saya Hana Widianti sekaligus pamit undur diri. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.